Xiaomi Redmi 13C. Ini HP yang sangat menarik. Anti-rival menurut gue ini one of the best di tahun 2024. Semuanya serba besar dari RAM, layar, dan juga baterai. Sebagus apakah HP ini? Atau mungkin ada negatif aspeknya? Mari kita langsung review Xiaomi Redmi 13C. Halo guys, nama gue dari StaffTech, dan mari kita langsung review si Xiaomi 13C. Seperti biasa, yang pertama sebelum kita masuk ke videonya, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini juga, gue udah taruh semua linknya, ada di deskripsi. Dan yang pertama, seperti biasa, mari kita bahas untuk harga dan speknya. Oh ya, sebelumnya, sorry ya kalau misalnya ada suara motor di background, karena ini gue recordnya siang hari, jadi banyak suara motor, knalpot bopung atau knalpot jamet, jadi I'm sorry about that. Kita langsung aja masuk ke harga dan speknya. Pertama kita bahas untuk harganya, ini harganya sangat menarik banget ya. Karena ini varian 6GB RAM, internal storage 128GB, yang base modelnya yang paling murahnya itu di harga 1,5 juta, dan untuk varian yang mahalnya, di 8GB RAM, 256GB internal storage itu harganya ada di 1,8 juta. Menurut gue, untuk yang paling mahal itu agak kurang worth it ya. Nanti gue bakal bahas kenapa yang varian paling mahal itu kurang worth it di videonya. Dan untuk speknya, ini pakai chipset MediaTek Helio G85, 12nm itu chipset entry-level ya, menurut gue. Punya layar yang cukup besar, 6,74 inci, IPS LCD, nanti harus HD display, peak brightness 600 nits, udah ada Corning Gorilla Glass. Untuk build, dia pakai plastik semuanya pastinya, ada NFC, headphone jack, dan juga punya baterai sebesar 5000 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 18 watt, tapi charger bawaan itu hanya 10 watt, jadi kalian harus beli tambahan charger kalau ingin dapat full speed capability dari HP ini. Next, untuk desain dan display. Pertama gue mau bahas desainnya. Ini gue bener suka banget sama desain HP entry-levelnya Xiaomi sekarang ya. Gak kayak dulu, sekarang HP Xiaomi itu desainnya clean ya, clean banget. Dan gue beli yang warna clover green, ini gue suka banget. Ini ngingetin gue kayak puding puyo, kalau kalian tahu puding puyo rasa matcha. Warnanya tuh kayak gitu ya, clover green-nya. Dan gue suka semua touch-nya dari Xiaomi ya. Dia itu ada touch-touch kecil yang gue bikin appreciate sama Xiaomi. Yaitu bisa kita lihat di sebelah kamera di kanan ya, di atas flash. Karena gue beli yang clover green, jadi dia itu ada logo clover leaf, ada logo daun clover. Keren banget ya, dan kalau misalnya kalian beli Glacier White atau beli yang hitam, itu logonya bakal berubah-ubah pastinya, ngikutin sama warnanya. Itu bener-bener appreciate banget sih gue hal-hal kecil kayak gitu. Untuk build-nya sendiri, gue bisa bilang dia build-nya full terbuat dari plastik, tapi memang ini kerasa kokoh ya, plastiknya masih kerasa solid banget, dan kalau misalnya mau dibanding sama plastik kayak Infinix GT10 Pro, wah ini jauh lebih bagus lah. GT10 Pro itu menurut gue HP yang paling ringkih di tangan yang pernah gue pegang seumur hidup. Dan ngomongin desain depan, di sini desain depan dia itu masih pakai dewdrop, wajar banget lah. Tapi untung dia bezelnya nggak setebal kayak HP sejuta zaman dulu ya. Bezel bawah memang masih lumayan tebal, tapi cukup acceptable. Bezel samping dan juga bezel atas lebih tebal daripada HP flagship, tapi menurut gue sih ini udah cukup tipis ya. Dan overall, untuk displaynya sendiri sih dia, desain displaynya cukup oke. Dan untuk kualitas displaynya gimana mungkin? Kualitas displaynya, kalau misal kalian lihat HP ini benar-benar di depan HP ini sih ini bagus layar IPS-nya. Dia punya warna yang vibrant untuk layar IPS, dan juga overall walaupun dia HD, tapi kalau nggak nonton yang ada tulisannya, cuma nonton konten biasa video sih masih lumayan bagus, masih lumayan jernih dan enak dilihat. Cuma memang view angle-nya HP ini agak parah ya. Nggak separah kayak Poco X3 GT, tapi cukup parah lah. Tapi wajar banget sih, ini memang HP di range segini masih pada gini semua kok. At least dia itu kalau misalnya kita ngeliat di depan mata, dia kualitasnya cukup bagus, nggak bikin pusing di mata. Jadi udah cukup oke. Dan gue mau bahas juga untuk fingerprint sensornya. Ini fingerprint sensornya menurut gue sih di harganya one of the best ya, malah kalau bisa mau dibandingin sama HP flagship, ada HP flagship yang mirip-mirip kayak gini juga scanning speednya. Insane sih. Xiaomi memang kalau masalah fingerprint sensor di power button cepet banget dia speednya. Bisa kita lihat tuh, walaupun ini HP murah sekalipun, unlock sama locking mekanisme itu dari lock ke unlocknya speednya tuh sangat cepat, sangat reliable, dan juga kondisi tangan gue kering pun dia masih bisa nge-scan tanpa ada masalah. Sangat enak lah ini fingerprintnya, di atas harganya pastinya. Dan untuk visibilitas di bawah sinar matahari, ya ini wajar sekali bisa kita lihat di kondisi mendung sekalipun ya, atau cloudy sih lebih tepatnya, ini cuma 4000 lux, masih nggak terang banget, dan HP-nya udah mulai struggling, udah mulai gelap. Jadi gue expect kalau misalnya di bawah sinar matahari, ini HP bakal full black, nggak kelihatan. Tapi wajar kok di harga segini, gue nggak bisa komplain.
Dan yang terakhir, gimana untuk haptic sama keyboardnya? Untuk keyboardnya, gue bisa bilang ini gak ada masalah. Xiaomi memang udah lewat dari masa lalunya ya. Sekarang HP Xiaomi yang murah sekalipun, menurut gue dipakai ngetik keyboard gak ada masalah touch delay atau touch issue sama sekali. Dibantu dengan layar 90Hz juga sih. Dan untuk si hapticnya gimana? Hapticnya memang ini hapticnya HP murahan ya, wajar banget, kayak HP sejuta, wajar sekali. Tapi yang gue lumayan salut, dia hapticnya lumayan strong, jadi lumayan kerasa dan gak sampai cempreng banget gitu. Suara bassnya tuh lebih refine lah. Memang gak kayak haptic yang punchy kayak di HP flagship, tapi untuk suara bass gak se-annoying HP-HP murah lainnya menurut gue. So that's pretty good. Dan kita bahas untuk audio quality-nya. Ini menurut gue audio quality-nya solid di harganya, tapi memang nothing special, tapi sangat solid. Untuk headphone jack, dia ada di atas posisinya. Dan gua tes pakai True Ear Zero, memang dia butuh power yang lebih banyak ya, baru di volume 70%, baru dia kerasa keras. Memang amplifiernya agak lemah, tapi yang ngangkat HP ini tuh dia kualitas audionya udah cukup bagus. Ini khas Xiaomi, dia suaranya lebih ke arah balance, warm, dan overall punya suara yang bisa ngikutin suara IM yang kalian taruh. Jadi kalau misal IM kalian punya sound signature balance, bakal ngikutin balance. Jadi ya, versatile lah ini decknya menurut gue. Jadi pakai True Ear Zero pun dia masih cukup bagus, soundnya cukup oke, separasi instrumen bukan yang terbaik tapi masih acceptable, dan dia punya suara treble yang lebih forward yang pastinya vokalnya lebih jernih. Dan untuk bass, dia bisa ngikutin bass yang ada di True Ear Zero, jadi nggak sampai beleber, masih lumayan bulat. Overall ini cukup bagus, keluhannya hanya dari ampli-nya aja yang agak lemah, tapi udah solid banget selain itu. Gimana untuk speakernya? Speakernya dia hanya mono, hanya di bawah, tapi ini untuk mono sih udah cukup oke menurut gue. Dia untuk kelas mono bisa dibilang sangat bagus di harganya. Suaranya seperti di headphone, dia lebih ke arah balance sedikit warm, vokal cewek pun yang suaranya ngelekik, gak sampai nyebelin banget di HP ini, dia masih bisa nge-neutralisir suaranya biar gak annoying. Warm, bassy, suara cewek juga masih enak, masih bulat, dan soundstage juga untuk mono menurut gue cukup oke. Jadi separasinya nggak sempit banget lah untuk kelas mono. Ya untuk lebih detailnya di speaker Tesla, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out. Next kita bahas untuk kamera quality-nya. Kamera belakang dia ini 50 megapiksel. Kamera keduanya ini sebenarnya useless, hanya 2 megapiksel makro kamera, dan kamera ketiganya itu 0,08 megapiksel auxiliary kamera. Dia sebenarnya kamera belakang hanya single ya. Dan untuk kamera depan dia itu hanya di 8 megapiksel, dan kedua kamera depan dan belakang hanya bisa nge-record sampai 1080p 30 fps. Nah, gimana kualitas kamera belakangnya? Gue bisa bilang kualitas kamera belakangnya di HP ini sih cukup oke ya. Cukup oke menurut gue. Memang bisa kita lihat ini khas HP 1 jutaan, dynamic range memang kurang oke, terus kadang-kadang dia exposure-nya tuh, highlight-nya tuh agak membingungkan ya. Tapi sih untuk gambar sendiri at least dia kelihatan clear, detailnya bagus, dan punya warna yang oke. Itu sih yang penting banget di HP entry level kayak gini ya. Gambar masih enak dilihat, dan yang pastinya menurut gue sih ini kameranya masih instagramable. Bagus ini kameranya. Apalagi kalau misalnya kalian foto di kondisi yang outdoor ya, landscape yang terang, ini HP sih bagus menurut gue fotonya. Dan dynamic range-nya juga jadi lebih bagus lah, asalkan gak terlalu susah itunya environment-nya untuk ditangkap. Jadi overall, untuk main kamera sih bagus, dan untuk night mode-nya pakai main kamera juga menurut gue cukup oke. Yang gue rasa memang ini nangkapnya lebih lama ya, jadi kondisi yang cahaya malamnya pun gak gelap banget, dia butuh beberapa detik gitu ya daripada HP biasanya. Tapi overall bisa kita lihat tuh gambarnya cukup bagus, dan bisa kita lihat ada sinar dari lampu sekalipun dia nggak sampai beleber banget, cuma beleber dikit aja. Overall gambar malam hari sih masih enak dilihat ya, masih estetik lah, noise-nya dikit, detailnya bagus, dan kerasa clear. HP murah tuh memang udah bener-bener itu ya, bener kata Marques Brownlee. Kalau misal kalian nonton channel itu tuh, seperti kata Marques Brownlee kan, good phones got cheaper, cheap phones got good. Itu bener sih. HP entry level sekalipun sekarang udah bagus fotonya, sudah seperti good. Selfie-nya gimana? Selfie-nya juga surprisingly oke ya. Bisa kita lihat detail bagus,
warna oke, dan nggak foto di belakang cahaya pun masih bisa menangkap subjek, yang biasanya HP entry level kesulitan. Jadi cukup oke lah menurut gue. Cukup bagus. Dan ini dia video recordingnya pakai resolusi 1080p 30 fps. Check it out. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 1080p, artinya pastinya maksimum resolusi HP ini. Dan satu hal yang gue sangat surprise ya, yaitu dari mikrofonnya yang sangat bagus dan sangat sensitif. Jadi gue nggak usah ngomong keras juga, ini bisa kedengeran. Yang pasti bagus banget di HP ini, walaupun videonya biasa aja, tapi microphone is great. Fokusnya juga ini sangat bagus, bisa kita lihat, cepet ya. Dan stabilisasinya aja yang biasa aja, yang wajar lah, gak ada electronic camera stabilization. So mari kita langsung aja switch ke gaming performance-nya gimana HP ini. Let's go. Nah, kita moving on ke gaming performance HP ini. HP ini memang punya chipset yang lumayan lemah, MediaTek G85, tapi karena dia pakai layar yang resolusinya rendah, jadi masih bisa keep up lah chipsetnya. Jadi gua tes main game yang medium lah, yang gak berat-berat banget, yaitu Honkai Star Rail. Itu otomatis ya HP-nya nge-set di semua rata kiri, dan gue didiamin di settingan tersebut. Bisa kita lihat, gameplay surprisingly memang lag, FPS memang di bawah 30, tapi gue bisa bilang performance-nya playable ya. Kali ini kan turn-based, tapi dia playable loh. Playable banget. Dia starternya juga nggak parah banget sampai bikin kesel, overall masih cukup playable. Masuk ke battle juga dia nggak lama-lama banget, jadi overall sih untuk main game Honkai Star Rail, kalau misal kalian sabar lah ya, dan nggak expect much, kalian bakal surprise sama performance-nya, masih cukup solid. Tapi yang pasti kalau misalnya main Genshin sih, bakal nyebelin ya, karena game Genshin kan action ya, jadi butuh fast movement, ya pasti bakal struggling. Dan untuk rhythm game bagaimana? Untuk rhythm game, HP ini sepertinya sangat bagus. Gua tes main Bandori, dan berkat 90Hz plus layar resolusi kecil, ini nggak ada touch delay sama sekali, dan performance-nya menurut gue cukup smooth. Karena itu sangat penting ya di rhythm game. Dia cukup smooth, nggak ada stutter sama sekali. Cuma memang ini HP cukup besar ya. Dia tuh ini HP lebih besar daripada iPhone 14 Pro Max. Jadi sih buat kalian para jempol player pasti bakal struggling karena dia besar banget. Mending pakai telunjuk sih menurut gue lebih enak. So ya, untuk game performance-nya menurut gue sangat solid. Next kita bahas ke UI experience-nya. Untuk UI, kalau misalnya kita ke setting, dia itu out of the box sudah di MIUI 14 dan Android 13. Jadi udah baru ya, lumayan mantap. Dan performance-nya gimana? Ini yang tadi gue di awal video bilang ya. Gue tadi kan di awal video bilang kenapa gue gak rekomen yang RAM lebih besar, karena performance-nya nggak bakal beda jauh. Itu bakal jadi diminishing return menurut gue kalau misalnya kalian beli yang varian lebih tinggi. Kalau untuk storage mungkin gue bisa ngerti kenapa kalian mau beli yang lebih mahal, tapi kalau untuk RAM, gue sih kayaknya agak kurang rekomen ya. Karena ini day-to-day performance-nya untuk multitasking oke sebenarnya. Kalian bisa multitasking banyak, 4-5 aplikasi sosial media bisa tanpa masalah. Tapi memang untuk kayak launching aplikasi, navigasi aplikasi, ini butuh waktu ya. Kayak launching aplikasi yang agak berat kayak Tokopedia, dia butuh waktu untuk loading sekitar 5 detikan baru masuk. Ke 5 detik sih, 3 detikan. Dan navigasinya juga kalau misal aplikasi berat kayak Tokopedia, dia bakal nge-lag dulu beberapa detik baru jadi smooth. Tapi overall, untuk performance sendiri, gue bisa bilang ini performanya tuh nggak bikin kalian frustasi. Acceptable performance-nya tuh gitu. Apalagi di harganya, malah untuk opini gue di harganya ini masih cukup cepat ya, berkat RAM 6GB tersebut. Dan gue rasa kalau misalnya nambah 2GB lagi sih nggak bakal ada perbedaan yang cukup jauh. Tapi itu cuma opini gue. Nah, untuk diary infonya gimana guys? Untuk diary info, ini sudah di Wi-Fi L1, dan yang bikin unik ya guys. Nah, lihat tuh, dia support Dolby Vision. Lumayan unik ya. Biasanya kan HP murah gini nggak support apapun. Dan ada satu hal yang HP ini menurut gue bagus banget. Malah HP flagship pun kadang-kadang dia masih bingung, yaitu dari Wi-Fi-nya. Ini HP murah, udah support Wi-Fi 5 GHz dan speed-nya cukup impresif. Kita cek aja langsung ya. Lihat nih. Look at that. Kayak pakai antena flagship ya. Bisa sampai 100 megabits loh. Bisa kita lihat tuh naik. Jadi lumayan insane. Ini gue pas pertama gue sadar kayak gini tuh pas di tes ya, pas kemarin unboxing gue langsung what the hell, kenceng banget nih HP. Jarang loh, HP flagshipmu kadang-kadang nggak bisa secepat ini. iPhone gue pun nggak secepat ini uploadnya. Jadi ya, emang keren sih ini menurut gue.
gue nggak tahu kenapa HP tuh macem-macem speednya. Ada HP murah yang bisa kenceng, ada HP mahal yang bisa kenceng juga, tapi ada yang kebalikannya. So weird. Dan bisa lihat tuh gue taruh di biro juga, pas download Genshin, bukan Genshin, download Honkai Star Rail, itu full speed ya, belasan megabyte per second, mantep banget itu. Dan yang gue suka, nggak kayak di Poco F5 ya, atau di Poco, atau di, kalau bukan hanya di Poco F5, tapi ada satu lagi apa itu? itel S23 Plus maksud gue. Di itel S23 Plus dan Poco F5, kalau misalnya kalian pakai Wi-Fi 5 GHz, terus kalian download game, terus HP-nya kepanasan, dia bakal nge-throttle Wi-Fi-nya. Di HP ini nggak bakal nge-throttle, bakal full speed terus walaupun dia agak hangat sekalipun. Jadi ya, mantap sih ini Wi-Fi-nya. Buat kalian yang suka download game banyak atau download movie banyak, ini HP bisa download tanpa ada masalah, asalkan Wi-Fi kalian bisa mengikuti HP ini. Last but not least, battery life-nya. Ini baterainya gue bisa bilang sangat solid, bagus banget ya pastinya ya. Ini layar 720p ditambah baterai 5000 mAh, ini cukup bagus menurut gue. Memang nggak sebagus HP yang di harga yang sama, karena HP harga sama rata-rata dia masih 60Hz, ini udah 90Hz. Tapi overall, gue bisa bilang ini baterai sangat solid, bisa tahan 2 hari nggak ada masalah. Pemakaian sedikit gaming, foto dan sosial media 2 hari, no problem. Oh ya, untuk baterainya dia pakai baterai LiPo ya, bukan lithium ion, masih LiPo. Selain itu nggak ada masalah dan langsung aja kita konklusinya. Apakah gue nge-recommend kalian beli Redmi 13C? Ya, seperti kalian lihat, rekomen banget lah. Di harga 1,5 juta kalian dapat yang serba besar loh. Sorry ada tamu. Kalian dapat body yang besar, baterai yang besar, dan juga storage yang besar. Mantap banget. Masih komplit, layar bagus, desainnya banget, sangat fancy. Overall sih ini bagus banget menurut gue. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Kalau misalnya kalian ingin wallpaper, gue taruh juga linknya di deskripsi. In summary, ini HP buat kalian yang lagi nyari HP entry level, ini sangat worth it. Cuma segitu videonya, jangan lupa dan subscribe. Thanks for watching, kita ketemu lagi minggu depan untuk video lainnya. Goodbye.